Kembali lagi bersama aku Han di channel Dunia Video. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2015, mengisahkan tentang perjalanan pembalasan dendam seorang anak perempuan pendekar yang bernama Hong Yi terhadap orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Namun, betapa mengejutkannya kebenaran yang harus Hong Yi terima, karena pembunuh orang tuanya adalah orang yang tidak pernah ia duga. Bagaimanakah perjalanan Hong Yi dalam membalaskan dendamnya? Oke, mulai. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang wanita bernama Hong Yi yang di punggungnya terdapat bekas luka sedang berbaring, kemudian ia terbangun. Hong Yi berjalan di tengah kebun bunga matahari untuk mengambil air di dalam kendi. Dia tiba-tiba melompati bunga matahari yang paling tinggi dan berhasil. Ia pun berlari kencang dengan senang melakukan lompatan-lompatan lain, melewati pasar kemudian menaiki kuda. Ia pun melompat lagi ke atas pohon dan melihat pertandingan yang saat itu dimenangkan oleh seorang pendekar muda yang bernama Yul. Hong Yi di sini turun ke arena pertandingan. Jenderal Yubik pun mengizinkan Hong Yi untuk bertarung. Saat melihat Hong Yi, Jenderal Yubik teringat dengan seorang wanita di masa lalunya yang sangat ahli menggunakan pedang. Dia pun menyuruh menangkap Hong Yi, namun Hong Yi segera melarikan diri. Di sebuah kedai minuman, seorang wanita buta bernama Sulrang sedang menuangkan minuman untuk para pelanggan. Para pelanggan di sana menceritakan kejadian yang terjadi saat pertandingan, bahwa ada seseorang yang tampak seperti perempuan mengikuti pertandingan dengan keahlian berpedang yang cukup hebat. Sulrang terkejut dan mencari putri angkatnya, yaitu Hong Yi. Saat Hong Yi dalam perjalanan pulang, Jenderal Yubik menghadangnya. Jenderal Yubik menanyakan namanya. Hong Yi pun menjawab bahwa namanya adalah Gamcho, yang sebenarnya itu adalah nama orang lain. Jenderal Yubik mengajak Hong Yi bertarung untuk saling melepaskan penutup wajah. Hong Yi pun berhasil melepas milik Yubik. Saat itu Yubik sedang lengah karena semua gerakan Hong Yi mengingatkannya dengan wanita di masa lalunya yang ternyata adalah ibu angkatnya Hong Yi. Malam harinya, ibu angkat Hong Yi sedang berbicara dengan seorang laki-laki bangsa Arab. Ibu angkat Hong Yi mengkhawatirkan Hong Yi dan merasa ketakutan jika Yubik menemukan mereka. Ketika Hong Yi pulang, ibu angkatnya sudah menunggunya dan bertanya kemana saja dia hari ini. Hong Yi menyerahkan penutup wajah yang berhasil diambilnya kepada ibu angkatnya. Ibu angkatnya meraba dan menemukan sebuah nama. Di sini ibu angkatnya bertanya kepada Hong Yi kenapa ia belajar ilmu bela diri. Hong Yi pun menjawab ia belajar untuk dua orang yang harus mati di tangannya, yaitu orang yang telah membunuh orang tuanya dan di saat usianya 20 tahun dia akan membunuhnya demi membalaskan dendamnya. Ibu angkat Hong Yi mengatakan kebenarannya bahwa satu musuhnya telah melihatnya hari ini dan satunya lagi adalah orang yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Ada apa ini? Ia pun menunjukkan sebuah pedang dan mengatakan kepada Hong Yi jika ia ingin mengambil pedang itu maka ia harus membalas dendam kedua orang tuanya dan jangan menyesalinya. Dan tanpa ragu Hong Yi pun mengambil pedang tersebut. Pedang yang diberikan itu bernama pedang Sulrang, salah satu dari 3 pedang terkenal. Ibu angkat Hong Yi menceritakan kepada Hong Yi bahwa dulu ada 3 pendekar hebat yang terkenal dengan ketiga pedangnya. Salah satunya 3 pedang tersebut adalah milik ibu angkat Hong Yi yang bernama Sulrang. Dan 2 lainnya adalah Jenderal Yubik yang dulu namanya adalah Dugi dan ayah kandung Hong Yi. Pedang pertama bernama Puncung. Pedang itu milik ayah kandung Hong Yi yang bertujuan untuk menetapkan tujuan. Kedua, pedang Sulrang milik ibu angkat Hong Yi untuk memerangi ketidakadilan. Dan terakhir, pedang Dugi milik Yubik untuk memberi perlindungan dan membantu tujuan. Ketiga pedang tersebut seperti saudara dan akan bersama sampai mati. Pemilik pedang Sulrang dan Dugi adalah sepasang kekasih. Mereka bertiga berperang untuk rakyat dan berhasil menawan anak gubernur yang bernama Li Junbuk. Saat Li Junbuk ditawan dan dihadapkan Gubernur Li yang merupakan ayah Li Junbuk, ayah Hong Yi meminta agar gubernur tersebut mendengarkan permintaan rakyat. Namun Gubernur Li malah menyandera istrinya dan anaknya yaitu Hong Yi. Ayah Hong Yi tetap pada pendiriannya yaitu untuk membela rakyat. Namun Yubik berkhianat dan memilih melepaskan Li Junbuk serta meminta ayah Hong Yi untuk mengikuti perkataan Gubernur Li.
Akibat dari pengkhianatan Yubek, ayah Hong Yi marah padanya dan bersumpah tidak akan memaafkannya. Mereka berdua pun bertarung saat ayah Hong Yi hampir menghunuskan pedang kepada Yubek. Sulrang yang merupakan kekasih dari Yubek yang saat itu masih bernama Dugi menusukkan pedangnya ke punggung ayah Hong Yi hingga tewas. Yubek pun mendekat sambil menatap Gubernur Li dan anaknya. Ia pun membunuh ibu kandung Hong Yi dan melukai punggung Hong Yi yang saat itu masih bayi. Kembali ke masa kini, ibu angkat Hong Yi mengatakan semuanya kepada Hong Yi bahwa ia adalah Sulrang dan pedang itulah yang menusuk jantung ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang penutup mukanya berhasil dilepas Hong Yi adalah Dugi, orang yang telah membunuh ibunya. Sulrang pun menyuruh Hong Yi pergi dari rumahnya dan di saat bertemu lagi ia bilang salah satu dari kita harus mati. Saat dalam perjalanan, Yubek meminta pengawalnya untuk mencari Gamcu dan ibunya dan membawanya ke hadapan dirinya. Gamcu dikejar oleh sekelompok pasukan. Ibu angkat Hong Yi yang merasa khawatir pergi dan menyelamatkan Gamcu dari kejaran pasukan. Namun ibu angkat Hong Yi terkena sayatan pedang dan Gamcu terbunuh oleh salah satu anggota pasukan. Yubek yang tengah bersantai bersama pasukannya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Saat hujan turun, Yubek pergi menemui Kaisar. Saat itu, Kaisar meminta Yubek untuk menunjukkan keahliannya. Ia pun bertarung di tengah hujan dan berhasil melumpuhkan lawannya. Di tempat lain, Hong Yi yang sedang tertidur di tengah hutan bermimpi bahwa ia telah menusuk ibu angkatnya hingga tewas. Saat terbangun, tiba-tiba ada harimau menerkam ke arahnya, namun berhasil dibunuhnya. Hong Yi pergi ke kedai minuman keras dan membuat kekacauan di sana. Dia bertemu dengan Yul, laki-laki yang pernah menjadi lawannya saat pertandingan dulu. Yul pun di sini membawa Hong Yi yang mabuk ke rumahnya. Pagi harinya, ibu angkat Hong Yi menemui seorang kakek tua yang merupakan gurunya dan memintanya untuk memberikan pedang pungcun kepada Hong Yi yang membuat gurunya tersebut marah besar. Di tempat lain, Yubek bertemu seorang pengrajin kayu dan pergi ke sebuah ruangan istana, tempat tahta raja yang dibuat oleh pengrajin tersebut. Tempat itu bernama Istana Moryong. Yubek kemudian pergi menemui Yul yang merupakan orang kepercayaannya dan memintanya untuk membunuh Lee Junbuk. Yul setelahnya datang menemui Lee Junbuk dan mengatakan bahwa ia ingin membunuhnya atas perintah dari Yubek. Ia pun mengarahkan tusuk konda yang telah diberi racun ke leher Junbuk dan menusuknya. Kemudian Yul berpura-pura membuat kesepakatan dengan Lee Junbuk untuk membunuh Yubek. Dan pada pagi harinya saat pertemuan dengan Kaisar, Junbuk menyarankan agar Yubek pergi ke utara untuk berperang. Saat ia berbicara dengan Kaisar, Junbuk tiba-tiba batuk darah dan hampir sekarat. Yubek pun menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan mati secara perlahan. Yubek teringat masa lalu ketika Junbuk masih menjadi tawanannya. Saat itu Yubek merasa iri dengan Junbuk karena Junbuk anak gubernur dan memiliki kekuasaan. Yubek pun memiliki keinginan dalam dirinya. Dia juga ingin menjadi penguasa dan memiliki tahta, dan disinilah awal munculnya benih pengkhianatan Yubek. Di tempat lain, pengrajin kayu yang telah membuat istana Moryong beserta keluarganya dimasukkan ke dalam sebuah lubang dan dibunuh atas perintah dari Yubek. Namun beberapa saat kemudian Hong Yi datang dan hanya berhasil menyelamatkan cucu dari pengrajin kayu tersebut. Hong Yi kembali ke rumah ibu angkatnya, namun betapa terkejutnya ia melihat rumahnya hancur berantakan. Dia bertemu dengan seorang laki-laki bangsa Arab dan memberitahukan kejadian yang menimpa ibu angkatnya dan Gamcu. Pada saat yang sama, Yubek telah menjadi Perdana Menteri. Malam harinya Hong Yi mendatangi rumah Yubek. Ia pergi mencari Yubek dan bertemu dengannya. Saat berbicara, Yubek menghunuskan pedang dan merobek bagian belakang baju Hong Yi. Punggungnya pun terlihat luka, namun bukan luka yang Yubek buat saat Hong Yi masih bayi. Yubek pun mengatakan bahwa dia bukanlah Hong Yi yang sebenarnya. Ada apa ini? Yubek pun menusuk Hong Yi dan membuangnya ke dalam air. Saat itu Yul pergi menyelamatkannya. Tiba-tiba Sulrang datang. Sulrang bertarung melawan para pasukan. Ketika itu tubuh Hong Yi diambil oleh kakek yang merupakan guru dari pengguna 3 pedang terkenal. Sulrang berhasil ditangkap oleh para pasukan suruhan Yubek. Ia pun meminta untuk bertemu dengan Yubek. Yubek yang mengetahui Sulrang berhasil ditangkap segera menemuinya.
Yubek mengetahui bahwa Sulrang sekarang tidak dapat melihat dan menjadikannya sebagai tahanan. Di tempat lain, Hong Yi sedang diobati oleh kakek tersebut hingga sembuh. Di pagi harinya, Yubek menemui Sulrang yang tengah berdoa. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Yubek juga mengatakan bahwa Hong Yi bukanlah Hong Yi anak Pungcun karena bekas sayatan pedang di punggungnya bukanlah sayatan pedang miliknya. Yubek pun juga akan menikahi putri raja dan mengambil alih kekuasaan. Yubek akhirnya menemui kaisar dan berniat akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan jika dia tidak dinikahkan dengan putri mahkota. Di sisi lain, Hong Yi yang sudah sembuh diajari kakek itu ilmu bela diri dan cara berpedang. Setelah sekian lama, akhirnya kakek itu menyuruh Hong Yi mencari pedang Pungcun. Saat menemukannya, Hong Yi melihat sebuah kuburan kecil di sana. Di tempat lain, Yubek pergi menemui Sulrang lagi dan bertanya siapa anak perempuan yang bernama Hong Yi itu. Karena Yubek merasa tatapan matanya bukan seperti tatapan mata Pungcun. Di saat bersamaan, kakek itu mengatakan bahwa Hong Yi telah meninggal dan menguburnya di sana. Dia juga mengatakan bahwa Hong Yi yang masih hidup saat ini ternyata adalah putri kandung dari Sulrang dan Yubek yang nama aslinya adalah Sulhe. Sulrang sengaja mengganti nama anaknya dengan Hong Yi karena berniat untuk menebus rasa bersalahnya akibat telah membunuh Pungcun dan keluarganya. Ia pun membesarkan anaknya dengan menanamkan rasa kebencian kepada dua orang yang telah membunuh orang tua Hong Yi, yaitu dirinya dan Yubek. Sulrang menganggap bahwa ini adalah salah satu cara untuk menembus dosanya kepada Pungcun dan keluarganya. Yubek saat itu juga tahu kebenarannya. Sulrang mengatakan bahwa Yubek telah membunuh Dugi yang ada dalam diri Yubek. Sulrang juga mengatakan bahwa yang ia cintai adalah Dugi, bukan Yubek yang haus akan kekuasaan. Hari demi hari pun berlalu, pernikahan Yubek dan putri mahkota pun diadakan. Sulrang yang menyuruh Yul masuk ke ruangannya, mereka saling bicara dan Sulrang pun meminta bantuannya. Malam harinya, Hong Yi yang sebenarnya adalah Sulhi sudah membulutkan tekad bahwa dia adalah Hong Yi dan akan membalaskan dendamnya kepada Yubek. Ia pun mendatangi istana dan mencari Yubek. Ia bertarung melawan para pasukan yang sudah menghadangnya. Hong Yi yang akhirnya bertemu dengan Yubek di dalam istana, mereka pun akhirnya saling bertarung. Saat pertarungan sengit, Yul muncul dengan menyandra Sulrang. Sulrang berjalan mendekati Hong Yi dan Yubek yang sedang bertarung. Ia pun berdiri di depan Hong Yi dan terkena pedang milik Yubek. Sulrang mendekati Yubek dan memeluknya sambil mengatakan Dugi. Hong Yi dengan berat hati menusuk Sulrang dan Yubek secara bersamaan ketika mereka berpelukan. Saat itu Yubek menatap putrinya dan menusukkan lebih dalam pedang tersebut hingga menembus tubuhnya. Setelahnya Hong Yi pun memberi hormat di depan jasad kedua orang tua kandungnya. Oke, film ini pun berakhir. Jadi kisah film ini benar-benar tragis, mulai dari perjuangan untuk membalaskan dendam kematian, pengkhianatan karena dibutakan oleh kekuasaan, rasa bersalah dan perasaan berdosa, hingga seorang ibu yang menanamkan kebencian terhadap dirinya dalam diri putri kandungnya sendiri sebagai cara untuk menebus dosanya di masa lalu. Oke, kena pulang kita batamuan dan bye-bye.